Ya, jadi perasaan-perasaan itu bisa dikelola, tetapi hari ini kita fokus kepada berlatih pikiran-pikiran yang otomatis yang seringkali tadi muncul. Bahkan pikiran-pikiran itu, saudara, itu lebih parah lagi. Pikiran-pikiran itu bisa menjadi suatu asumsi-asumsi. Bahkan banyak asumsi yang dikembangkan oleh pikiran kita. Asumsi adalah sesuatu yang belum dibuktikan, tetapi justru asumsi itu memenuhi pikiran kita, memenuhi otak kita untuk menyimpulkan segala sesuatu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, saudara, justru di sini kita melihat bahwa pikiran yang tidak bisa dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang merusak baik secara intrapersonal, yaitu hubungan kita, batin kita sendiri akan mengalami satu kegoncangan ataupun kegelisahan, ataupun juga di dalam interpersonal kita, yaitu hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, dengan masyarakat, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya mau mengawali di dalam sesi yang kedua ini dengan seorang pemuda yang berasal dari Perancis yang bernama Johannes Calvin. Dia berusia cukup muda pada saat dia meninggal dunia, berusia 55 tahun. Pemuda Johannes Calvin lebih terkenal dengan panggilan John Calvin. Dia mengalami komplikasi penyakit sehingga dia meninggal pada usia 55. Tetapi dia terkenal dengan satu gerakannya, yaitu reformasi. Nah, salah satu quote yang sangat indah dan saya menyukai kutipan daripada John Calvin di sini berbunyi, saudara, "Without the knowledge of self, there is no knowledge of God, and vice versa." Artinya apa, saudara? Jadi untuk itu, saudara dan saya perlu sekali terlebih dahulu mengenal diri kita. Terlebih dahulu kita menyadari, punya kesadaran secara utuh terhadap diri kita, sehingga kita bisa mengenal Allah. Sebaliknya, kita tanpa mengenal Allah dengan secara utuh, itu tidak mungkin kita mengenal diri kita. Jadi di sini kenapa pengenalan diri dan kesadaran self-awareness secara utuh itu penting sekali saya tekankan di sesi yang kedua. Jadi dari kutipan John Calvin ini menjadi satu inti dari bagaimana kita sebagai pribadi, kita perlu mengenal dan kita perlu mempunyai self-awareness, kesadaran diri. Saudara, kalau kita bicara mengenai kesadaran versus pikiran, saya tekankan tadi dari awal pikiran dan pikiran dan pikiran. Itu boleh dikatakan seharusnya kesadaran itu lebih besar daripada pikiran. Tetapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, betapa sering saudara, bahkan saya mengalami dengan satu masalah yang hadir di dalam hidup kita. Pikiran itu menguasai begitu kuat, bahkan menjadi satu ikatan yang membelenggu kesadaran kita, panggilan kita untuk hidup. Nah, ini sesungguhnya, saudara, kalau kita lihat bahwa penderitaan, kesedihan, ataupun kedukaan terhadap suatu kehilangan yang diizinkan hadir di dalam hidup kita oleh Tuhan, itu sebenarnya tidak berbahaya. Kenapa bisa demikian? Justru yang berbahaya adalah ketidaksadaran diri. Tidak ada satu awareness, tidak ada satu boleh dikatakan kesadaran yang secara utuh. Sehingga dengan ketidaksadaran hidup kita berantakan, bahkan
tingkah laku kita menunjukkan ketidakwajaran, bahkan kita bisa menolak Tuhan. Nah, berbahaya sekali. Nah, kenapa? Di sini dikatakan karena saudara ingat minggu lalu kita belajar pikiran kita atau automatic thought kita. Pikiran-pikiran yang muncul dengan beragam kondisi itu sangat dinamis. Itu sangat cepat sekali. Dan di sini kita akan bagaimana kita bisa meregulasi pikiran kita. Perlu, saudara. Kita perlu meregulasi, kita punya kemampuan bagaimana pikiran-pikiran yang otomatis itu bisa kita kelola. Bisa, saudara. Kalau beberapa ada peserta di sini sempat sharing dengan Cisri dan sebagainya, saya sempat diupdate ya. Kita sih tahu, teorinya sih tahu, tapi bagaimana ya? Sudah terlanjur keceplos jadi tindakan. Jadi pikiran-pikiran itu sangat kuatnya, sangat dinamisnya, sehingga kita terlanjur menjadi satu sikap yang menyakiti orang, yang justru membuat hubungan relasi kita putus dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa pikiran di sini saya boleh analogikan seperti gunung es yang ada di tengah lautan. Saudara dan saya tahu kan cerita film Titanic, kapal pesiar yang begitu mewah dan megah, bahkan begitu canggih saat itu. Tetapi kandas oleh karena apa, saudara? Oleh karena ada gunung es yang tidak terlihat langsung dan sangat berbahaya sekali. Nah, pikiran ini dianalogikan dengan gunung es. Artinya apa, saudara? Di dalam pikiran manusia itu ada 3 layer, saudara. Kita perlu tahu belajar psikologi karena itu ilmu yang sangat bagus tentang diri kita. Kalau kita tidak mau mengerti dasar ilmu psikologi, bagaimana kita bisa mengenal diri kita, bahkan kita bisa punya self-awareness yang baik. Jadi ternyata, saudara, di dalam layer kesadaran yang teratas, yang muncul kesadaran conscious mind, pikiran yang sadar, itu ternyata cuma 12%, saudara. 12% ini yang kita sebut dengan logika. Padahal kita sering agung-agungkan yang namanya logika. Khususnya kaum pria, perlu segala sesuatu dipikirkan dengan pikiran-pikiran secara logis. Tetapi sebenarnya 88% itu adalah subconscious, bahkan unconscious. Subconscious itu pikiran di bawah sadar. Unconscious lebih parah lagi, pikiran yang tidak kita sadari tadi. Nah, minggu lalu saya bicara bahwa orang yang berhikmat itu dikatakan, dianalogikan dengan super conscious. Pikiran semua, pikirannya yang di bawah sadar, yang di bawah ketidaksadaran dimunculkan ke atas menjadi pikiran, kesadaran. Nah, semua kita hidup menuju ke sana. Bahkan Raja Salomo ditanya waktu itu oleh Tuhan, apa yang kamu minta? Kekayaankah, kepandaiankah? Tapi dia minta hikmat. Karena hikmat itu sesuatu yang sangat prestisius, yang sangat berharga, more than gold, lebih berharga daripada emas, daripada semua yang kita miliki di dunia ini. Karena apa, saudara? Kesadaran. Itu penting. Makanya saya kalau bicara dengan teman-teman, anak-anak muda yang diskusi dengan saya, you mau punya kesadaran lebih, bergaul sama orang yang lebih, bergaul dengan guru-guru, you mau belajar mengenai kehilangan, bergaul dengan orang yang punya pengalaman kehilangan yang sudah mempunyai value hidup. Itu completed, well done, and finished well. Ya, jadi justru pikiran-pikiran tadi yang tidak sadar 88% di bawah alam kesadaran kita, itu sangat-sangat
dipengaruhi oleh energi dan daya yang kuat, yang justru tidak terdeteksi, saudara, tidak teramati oleh diri kita. Nah, ini yang penting, yang digumuli oleh John Calvin, sehingga dia menciptakan quote, "It is impossible kita knowing the God, kalau kita tidak bisa knowing ourselves."